Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Anjani dengan NPM 204220214 dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13 dan P5 pada kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS berbasis tematik. Apa sih pembelajaran IPS berbasis tematik itu? Jadi, pembelajaran IPS berbasis tematik adalah mengintegrasikan konsep, keterampilan, dan sikap siswa melalui penyajian materi dalam konteks tema yang relevan dan menarik. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan latar belakang dari pembelajaran IPS berbasis tematik, yaitu ada 3. Yang pertama, integratif, yaitu memadukan materi IPS dengan mata pelajaran terkait untuk memberikan pemahaman yang holistik. Yang kedua, meningkatkan motivasi, yaitu memungkinkan siswa mengeksplorasi topik dan menarik dan relevan bagi kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, pengembangan kemampuan, yaitu seperti berkolaboratif, berpikir kritis, dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Nah, yang ketiga, ada tujuan dari pembelajaran IPS SD. Yang pertama yaitu pemahaman, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Lalu, yang keempat, ada pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS, yaitu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan topik dalam suatu tema. Lalu, selanjutnya, ada komponen apa saja sih yang ada dalam pembelajaran IPS berbasis tematik ini? Yaitu, yang pertama, pemilihan tema yang relevan. Yang kedua, pengorganisasian materi pembelajaran. Yang ketiga, pengenalan konsep-konsep IPS. Yang keempat, pembelajaran aktif dan kolaboratif. Dan yang kelima, penerapan pembelajaran berbasis proyek. Nah, apa saja sih keuntungan dan tantangan apa saja yang ada dalam pembelajaran IPS berbasis tematik ini? Nah, yang pertama yaitu mendorong siswa untuk melihat masalah dalam konteks yang lebih luas. Nah, yang kedua, memperkuat keterkaitan antara mata pelajaran, dan yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Nah, jadi ada tantangannya ya guys. Yang pertama yaitu membutuhkan persiapan mendalam dari guru. Dan yang kedua, membutuhkan sinergi antara guru mata pelajaran yang berbeda. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyesuaikan kurikulum yang sudah ada. Nah, jadi ada loh perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 yaitu mengedepankan standar nasional dan orientasi ujian nasional. Sedangkan kurikulum Merdeka yaitu mengutamakan fleksibilitas penilaian autentik dan penguatan karakter. Nah, pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum Merdeka atau yang biasa disebut dengan P5 yaitu pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum Merdeka adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema untuk meningkatkan pemahaman siswa. Tujuan implementasi IPS berbasis tematik kurikulum Merdeka ini yang pertama, integrasi pengetahuan, yang kedua, pengembangan kemampuan, dan yang ketiga, yaitu relevansi konten. Nah, ada juga strategi pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum Merdeka, yaitu inklusif dan kolaboratif. Yang kedua, penekankan pada proses. Dan yang ketiga, menghubungkan dengan konteks. Nah, evaluasi dalam pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum yaitu formatif dan autentik. Kedua, portofolio dan proyek. Dan yang ketiga, ada refleksi diri. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.